Universitas Katolik Unika Santo Thomas Medan di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Dr. Maidin Gultom SHM Hum benar-benar menjadikan peranan media massa sebagai sarana pengenalan eksistensi kampus yang dipimpinnya sejak 5 bulan lalu itu. Kamis 2 Maret 2023 petang, Memorandum of Understanding MOU dan Memorandum of Agreement MOA antara perguruan tinggi beralamat di Jalan Setiabudi, Kota Medan dengan PT Media Delegasi Nusantara pun diteken. Disaksikan sejumlah akademisi Unika Santo Thomas dan pemimpin redaksi serta awak media delegasi di ruang rapat rektor lantai 3 gedung biro rektor tersebut. Rektor Profesor Maidin Gultom dan pemimpin umum media delegasi Insinyur Mandala Sahturnip SH membubuhkan tanda tangan di lembar MOU. Kemudian pada lembar MOA, Mandala Sahturnip dan Wakil Rektor 4 Unika Santo Thomas Medan, Godlief Visianipar SSMH PhD membubuhkan tanda tangan. Mandala Sahturnip mengungkapkan membangun kerjasama komunikasi, informasi dan publikasi sebagai usaha PT Media Delegasi Nusantara yang dikelolanya merupakan tanggung jawab moral. Saya sebagai Katolik dan Unika Santo Thomas merupakan kampus alma mater saya. Tentunya sebagai umat Katolik, dengan kerjasama ini saya dapat berpartisipasi, katanya. Dan kenapa saya bilang tadi tanggung jawab moral? Saya adalah Katolik, saya juga kuliah dari Unika ini. Saya juga ikut merencanakan dan membangun tahun 80-an Unika ini. Jadi sangat moral itu harus. Maka selalu saya sampaikan kepada Prof. Gultom dan juga Yayasan dan Bawaslu, kita akan bangun Unika dengan setulus hati dari semua umat. Harus diharapkan berpartisipasi sesuai dengan bidang masing-masing. Mudah-mudahan atas kerjasama kita hari ini, Unika bisa semakin berkembang dengan dukungan dari semua pihak. Saya kira itu dulu pengantar. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Mandala Sahturnip. Selanjutnya kepada Rektor Profesor Dr. Maidin Gultom SHM Hum, kami mohon untuk memberikan kata sambutan. Penandatanganan MOU dan MOA ini juga mendapat sambutan hangat dari Profesor Maidin Gultom. Menurutnya, jauh hari sebelum inisiasi perikatan kerjasama ini, para dosen Fakultas Hukum dan fakultas lain di Unika Santo Thomas telah banyak terbantu oleh media delegasi. Banyak kegiatan kampus ini, komentar dan pendapat serta tulisan dimuat media delegasi, kata guru besar ahli hukum pidana Indonesia itu. Dia juga berharap diktum yang tertuang dalam kesepakatan dapat terwujud demi kemajuan Unika Santo Thomas yang semakin unggul, sesuai dengan visi misi Unika Santo Thomas. Wakil Rektor 4 Unika Santo Thomas Medan, Godlief Visianipar mengungkapkan, cukup banyak tawaran dari media dan jurnal kepada dosen Unika Santo Thomas. Dia pun berharap dengan penandatanganan kerjasama antara lain jurnal ilmiah delegasi sebagai sarana pemuatan karya ilmiah dosen lebih dipercaya. Perlu saling menjaga kualitas masing-masing, baik kualitas tulisan maupun kualitas yang disajikan jurnal ilmiah delegasi, sebut Godlief Visianipar. Sebagaimana diketahui, PT Media Delegasi Nusantara berdiri sejak Oktober 2019. Selain aktif mengelola portal berita di www.mediadelegasi.id, kini juga telah mengelola media pendukung melalui kanal YouTube Delegasi TV, dialog interaktif Horas Medan di kanal YouTube Delegasi Media, dan jurnal ilmiah delegasi sebagai sarana pemuatan karya ilmiah para dosen, guru, dan aparatur sipil negara. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan sebagaimana tertuang dalam MOU dan MOA itu bisa terwujud demi kemajuan Unika Santo Thomas. Saya mengharapkan ya para dosen-dosen dan juga
media delegasi bisa bekerja sama, bisa bersilaturahmi, dan saya pikir bukan hanya itu aja nanti kerjasama kita, tapi dalam event lain mungkin akan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan demi pembangunan atau demi menciptakan universitas yang semakin unggul sesuai dengan visi-misi Universitas Thomas. Kepada Pak Tosbudi, terima kasih sebagai W4 yang banyak mungkin meluangkan waktu untuk terwujudnya penandatanganan MOA dan MOU ini. Dan juga kepada kita semua, terima kasih banyak. Baik Prof, kan baru saja kita penandatanganan MOU MOA antara Unika Santo Thomas Medan dengan PT Media Delegasi Nusantara. Tentunya kerjasama ini kan kerjasama komunikasi informasi. Kira-kira seperti apa potensi kerjasama ini bisa dimanfaatkan Unika sebagai harapan Profesor ke depan? Baik, terima kasih. Jadi dengan adanya penandatanganan MOU antara Unika dengan media delegasi dan juga adanya penandatanganan MOA antara Unika dengan media delegasi, saya pikir ini merupakan hal yang sangat baik ya, dan sangat mendukung bagi pengembangan Unika Santo Thomas, di mana dalam jangka pendek dan bahkan sebenarnya sudah dilaksanakan sebelumnya bahwa para dosen itu bisa membuat tulisannya di media delegasi, dan apalagi nanti kalau media delegasi sudah mengurus jurnalnya menjadi Sinta 2 atau 3 atau 1, saya pikir ya ini merupakan hal yang positif bagi peningkatan akreditasi Unika Santo Thomas maupun fakultas-fakultas yang ada di Unika Santo Thomas. Itu jangka pendeknya, dan saya pikir karena setiap semester para dosen itu harus menyusun BKD, bagaimana kinerja dosen kan gitu. Nah, itu kan harus ada tulisan-tulisan yang termuat dalam jurnal, dan sebelum penandatanganan MOA dengan MOU ini, para dosen sudah banyak ya menulis di media delegasi, dan saya pikir hal yang positif. Cuma mungkin dengan penandatanganan MOA dengan MOU, saya pikir para dosen tidak akan ragu dan sudah bisa pergi ke media delegasi dalam penerbitan jurnal-jurnal mereka. Baik, kita ke Pak WR dulu. Pak WR kira-kira menyauti apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, langkah-langkah teknis apa mungkin yang bisa Pak WR sampaikan ke segenap akademika internalnya Unika untuk bisa memanfaatkan kerjasama komunikasi informasi dengan PT Media Delegasi. Baik Pak, terima kasih. Jadi para dosen kita kan ditawari banyak ini media-media atau jurnal. Jadi dengan penandatanganan ini kita mencoba semoga jurnal-jurnal yang ada dalam delegasi ini bisa menjadi jurnal-jurnal yang terpercaya. Dan banyak jurnal-jurnal yang tidak dipercaya juga di luar sana, dan kita tidak mau dosen kita mengirim ke jurnal-jurnal yang tidak terpercaya itu. Jadi dengan adanya kerjasama ini kita saling menjaga kualitas masing-masing, sehingga jurnal-jurnal yang ada di delegasi betul-betul menjadi sarana yang terpercaya dari dosen kita dalam mempublikasikan penelitian-penelitian ilmiahnya. Baik, satu lagi mungkin kita ke pemimpin umum PT Media Delegasi dulu. Ini PT Media Delegasi ini kan punya produk selain web, portal berita, ada delegasi TV, ada Horas Medan, delegasi media, serta jurnal ilmiah. Kira-kira kesiapan 4 program ini menyambut program Unika seperti apa Pak Pemimpin Umum? Baik, selamat sore. Yang kita sudah berjalan sebenarnya dengan pihak Unika selama ini, walaupun secara formalnya hari ini baru kita mulai, tapi dalam seharian pelaksanaannya itu sudah berjalan dengan adanya juga
berita-berita tentang Unika, dosen-dosen memberi jurnalnya ke Unika itu sudah terlaksana dalam 1 tahun terakhir. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa media delegasi sudah membaca media online-nya sudah 2 jutaan lebih. Di TV delegasi itu sudah 1 jutaan lebih untuk viewsnya. Di jurnal ilmiah sampai minggu lalu sudah mencapai 400.000 peninjaunya. Dan itu kita harapkan dengan adanya kerjasama dengan Unika hari ini secara formal, bahwa itu akan menjadi investasi yang bagus, baik untuk Unika, baik untuk media delegasi. Dan itu kita harapkan supaya bisa ke depan bersinergi dengan baik. Bahwa publikasi itu sangat penting. Siapapun yang bisa untuk membuat jurnalnya di situ, dari mahasiswa semester terakhir, para dosen juga nanti delegasi sudah berjalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari delegasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Ya. KPU semuanya. Oke. Delegasi TV mengabarkan dari kampus Unika Santo Tomas. Media delegasi cerdas, elegan, aspiratif.